kajiannya adalah tentang produk susu ya di televisi. Ini adalah disertasi, awalnya dari disertasi beliau di Universitas Gadjah Mada, dan pada tahun ini kajian Kang Rizal ini dibukukan ya di penerbit Semut Api. Tapi biar gak usah nunggu lama lagi karena kita juga udah agak telat, aku share screen dulu. Oke, udah kelihatan ya. Monggo Kang Rizal, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Panji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semuanya. Masih dalam suasana Lebaran, selamat Idul Fitri bagi yang merayakannya. Mohon maaf lahir batin. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan berusaha untuk meringkas apa yang saya tulis. Awalnya memang saya menulis ini untuk keperluan sekolah. Awalnya judulnya adalah imaji anak di iklan kontemporer televisi di Indonesia. Itu judul besarnya seperti itu. Itu berangkat dari kenyataan bahwa dunia anak semakin hari semakin dikepung oleh budaya kontemporer, dan itu masuk dalam ruang-ruang dunia anak lewat mainan yang muncul semakin ke sini, itu mainan yang sudah tidak semata berkaitan dengan dunia kehidupan anak dalam artian konteks sosial secara geografis, itu sudah lintas dunia, lintas geografis ya, terutama di mainan-mainan boneka atau permainan ketangkasan, misalnya Lego dan lain sebagainya. Itu di dunia permainan bagi anak-anak, boneka, anak-anak sekarang sudah terbiasa main figur-figur boneka superhero. Kemudian dalam dunia permainan itu lebih jauh lagi dengan kemunculan game. Awalnya game yang bersifat online dan sekarang bersifat offline, sekarang bersifat online. Itu artinya anak-anak sekarang itu lebih tahu bahwa ada dunia lain selain di dunia asal mereka menjalani dunia kehidupan. Dan mereka sudah kenal lebih jauh lagi lewat makanan dan minuman. Paling kelihatan gerai-gerai ayam goreng tepung miliknya Kentucky, kemudian minuman, itu sejak awal sudah kenal produk-produk dari Coca-Cola dengan varian turunannya, dan semakin jauh lagi ketika muncul minuman-minuman yang jenisnya berkarbonasinya lebih banyak. Itu, dan paling kelihatan anak kenal dengan dunia lain di lain dirinya, di lingkungan dirinya itu terutama di televisi. Nah, pengenalan akan berbagai hal yang sudah tidak melekat dari lokus seorang anak. Kalau dalam bahasa teknisnya itu yang disebut dengan
globalisasi. Anak-anak mulai awal tahun 2000-an sampai saat ini itu sudah begitu masuk dalam fenomena proses globalisasi. Dan di media, fenomena itu semakin kentara ketika kita melihatnya lewat media televisi. Televisi di Indonesia, dalam artian ini televisi komersil ya. Indonesia itu ada sekitar 10 televisi komersial. Televisi komersial itu artinya mereka membiayai dirinya dengan mencari penyandang dana dengan menjual iklan. Kemudian lebih luas lagi itu diturunkan menjadi beberapa kanal TV lokal. Nah, dengan adanya televisi, fenomena globalisasi ini semakin berpenetrasi, menembus lebih jauh ke lingkup-lingkup yang secara geografis sulit dijangkau dengan menggunakan moda transportasi fisik. Artinya kemudian anak dimanapun, di lokasi manapun, sudah kenal dengan fenomena yang global tadi. Dan di televisi, yang global itu semakin diteruskan atau diperkuat dengan menambah jam tayangan televisi. Misalnya beberapa data menyebut di tahun 1970-an porsi tayangan televisi untuk anak itu cuma sekitar 6-7 jam. Tapi 30 tahun kemudian itu meningkat beratus kali menjadi sekitar 137 sampai 138 jam per minggu. Nah, anak kemudian sudah terbiasa dengan televisi yang menyuguhkan hal-hal yang global, apalagi itu dilekati dengan bermacam-macam tayangan yang memang dikhususkan oleh anak. Untuk anak ya, bukan oleh anak, untuk anak. Dan ini bisa terlihat dari jumlah pemirsa anak semakin tahun semakin meningkat. Misalnya sebagai ilustrasi yang tadinya cuma anak menonton TV sekitar 4 jam, menjadi sekitar 4,5 jam. Tayangan-tayangan yang sering muncul itu lebih berkaitan dengan dunia anak, terutama kartun. Kartun yang kemudian fenomena global itu kita sudah kenal sejak munculnya kartun-kartun keluaran Disney, produk Hollywood, kemudian produk Cartoon Network, bahkan sudah kemudian masuk kartun-kartun Jepang, dikenalkan dengan banyak tokoh kartun di sana, dari yang paling klasik Doraemon sampai anak-anak sekarang pun hidup dari dunia itu, bahkan setelah dewasa. Kartun-kartun misalnya One Piece, kartun Dragon Ball, itu masuk dalam renungan dunia dewasa, tapi mereka sudah dikenalkan produk global itu sejak anak-anak dengan semakin meningkatnya jam tayangan untuk anak. Nah, jumlah tayangan jam tayang yang besar itu, karena sifatnya TV adalah TV komersil, mereka menyusupkan iklan untuk membiayai tayangan itu. Banyak iklan yang melekat di produk anak, di tayangan jam anak itu, dan yang paling porsinya paling besar adalah iklan susu formula. Bahkan beberapa iklan susu formula itu menjadi iklan favorit pilihan pemirsa kalau kita ikuti ratingan yang dilakukan oleh Nielsen.
Di tengah iklan yang begitu banyak untuk susu formula itu juga dibarengi dengan penetrasi modal ekonomi yang kuat masuk ke Indonesia, terutama untuk jumlah tayangan iklan. Dananya itu berlebih, hampir sekitar 500 miliar digunakan untuk membiayai iklan dalam 1 tahun, hanya untuk satu produk. Itu di tahun 2011, data yang saya ambil itu di tahun 2011. Nah, kenapa saya mengambil di tahun 2011 ini? Karena di tahun inilah muncul perdebatan tentang adanya kontaminasi bakteri yang melekat di susu formula. Ini bersifat nasional dan hampir 1 tahun perdebatan ini, polemik di media, tidak pernah selesai. Dan di tahun ini juga pemerintah membuat aturan tentang kewajiban untuk melakukan laktasi bagi ibu dan untuk bayi yang lahir, dan bagi rumah sakit yang atau rumah bersalin yang memaksakan bayi mengkonsumsi susu formula, itu akan dikenai sanksi, bahkan sampai penutupan operasionalnya. Dan itu baru ada di tahun itu. Nah, maka menjadi penting untuk melihat bagaimana konfigurasi antara penetrasi modal yang besar tadi, kemudian gelontoran dana untuk investasi pabrik susu di Indonesia, berbarengan dengan regulasi kewajiban untuk memberikan ASI bagi ibu yang melahirkan anak. Ini ada dua sudut kekuasaan yang saling berseberangan. Perkembangan ini pada gilirannya juga akan menimbulkan berbagai konstelasi relasi kuasa. Kenapa? Karena susu, sejauh pelacakan saya, itu bukan minuman keseharian masyarakat Indonesia. Sebuah laporan menyebut bahwa susu itu dikenal di Indonesia baru abad ke-16. Pun itu digunakan hanya untuk keperluan upacara keagamaan. Dan di Indonesia, karena susu bukan minuman keseharian, konsumsi susu di Indonesia itu sangat rendah ketika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, misalnya dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Thailand, dan dengan Filipina. Dan produk susu yang ada di Indonesia itu lebih banyak hasil dari impor dari negara Australia, Selandia Baru, dan bahkan dari Cina. Nah, ini ada perbedaan. Biaya iklan untuk susu itu begitu banyak, begitu besar. Kemudian investasi untuk susu itu juga begitu besar. Untuk pabrik pengolahan susu begitu besar. Tapi konsumsi susu harian, liter per kapitanya, itu sangat rendah ketika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, apalagi ketika dibandingkan dengan negara Amerika dan Eropa. Nah, dua fenomena yang sangat bertolak belakang ini artinya akan menimbulkan atau setidaknya menarik untuk melihat sebenarnya ketika iklan susu itu disampaikan ke pemirsa televisi dan lebih banyak di jam-jam tayangan anak,
gambaran apa yang ingin disampaikan oleh para pemasang iklan itu tentang anak itu sendiri. Nah, sejauh yang saya lihat, ada sekitar 153 merek susu yang beredar di Indonesia, dan itu diproduksi oleh 27 perusahaan susu. Terutama yang paling menonjol itu adalah Cap Bendera, kemudian Nestle, dan Sari Husada. Tapi menariknya, semua penetrasi yang dilakukan oleh para pembuat susu formula itu, investasi modalnya, pemilik modalnya, itu dimiliki bukan oleh modal-modal nasional. Perusahaan BUMN, misalnya Sari Husada, itu kepemilikan modalnya masih sedikit, belum sampai 30% kalau terakhir yang saya lihat. Atau yang sekarang berubah saya belum tahu ya, tapi ketika saya melakukan telaah di tahun 2012 sampai 2014, kondisinya seperti itu. Nah, di iklan-iklan yang muncul di televisi itu, terutama iklan-iklan susu formula itu, selalu mempromosikan bahwa susu yang mereka tawarkan itu adalah susu-susu yang selalu berlandaskan dengan kajian-kajian ilmiah. Nah, seringkali itu juga dengan menampilkan duta-duta promosi yang orang kebanyakan adalah orang Indonesia, kebanyakan kemudian itu tokoh, dan kebanyakan adalah mereka yang berkaitan dengan dunia medis. Itulah yang saya lihat di awal-awal ketika melihat iklan susu formula. Kemudian, tolong dilanjut. Apa yang disampaikan oleh iklan susu formula itu selalu menggambarkan, atau gambaran yang dimunculkan adalah gambaran-gambaran yang berkaitan dengan dunia anak terus-menerus, walaupun yang disampaikan adalah yang menggunakan uji-uji medis. Nah, saya menyebut hal itu sebagai imaji. Saya mengambil definisi dari Arthur Arsaberger. Imaji itu adalah kumpulan tanda simbol yang ditemui dalam berbagai media-media representasi. Dan dalam iklan susu formula itu juga menjual tentang gagasan. Gagasan yang ditampilkan adalah tentang benda itu sendiri, dari benda itu kemudian menimbulkan gagasan lainnya. Itu terus direproduksi. Nah, kondisi yang semacam itu yang akan saya cari di realitas yang saling berkelindan semacam itu. Saya akan melihat dalam tulisan saya, itu saya akan melihat iklan itu sebagai alat untuk melihat bagaimana anak itu digambarkan dalam iklan. Kenapa? Karena dengan melihat gambaran anak sekaligus pada titik tertentu juga akan menunjukkan bagaimana orang Indonesia melihat tentang anak. Melihat gambaran anak dalam iklan sekaligus juga melihat bagaimana anak diposisikan dalam masyarakat. Kenapa itu bisa dilakukan? Saya punya asumsi bahwa ada saling keterhubungan antara teks dengan konteks. Artinya ada saling hubungan antara iklan dengan para pembuat iklan dengan apa yang disampaikan.
Karena bagaimanapun dalam iklan juga termuat berbagai mitos dan berbagai stereotip. Dengan demikian, saya menempatkan iklan sebagai artefak untuk melihat masyarakat Indonesia menggambarkan tentang anak. Nah, hasil bacaan saya pada iklan-iklan yang saya telah, ada sekitar 45 iklan selama 1 tahun saya menunggu setiap tayangan iklan, terutama di hari Minggu, hari Sabtu Minggu, mulai jam 5 pagi sampai sekitar jam 11. Kemudian sore hari saya mulai dari jam 2 sampai sekitar jam setengah 8 sampai jam 8, bahkan di beberapa TV. Kemudian saya mencatat setiap tayangan iklan yang muncul, kemudian saya bandingkan satu iklan dengan iklan lainnya. Yang saya dapatkan ada sekitar 45 iklan, dan itu diproduksi terutama dipromosikan oleh 9 merek iklan yang dikenal. Nah, dari 45 itu ada gambaran secara kategorikal, setidaknya ada 3 gambaran tentang anak. Anak pintar, anak sehat, dan anak idola. Nah, anak yang digambarkan anak sehat itu adalah anak yang punya kecakapan, anak pintar ya. Anak pintar itu yang punya kecakapan dalam hal calistung, baca, tulis, hitung. Kalau kita ikuti di iklan-iklan susu formula, gambaran terutama susu formula yang saya kaji itu adalah susu formula pertumbuhan. Susu formula itu kan banyak ya, dari untuk dewasa sampai anak-anak. Tapi yang saya lihat, karena untuk anak, untuk melihat bagaimana gambaran anak, yang saya lihat itu adalah susu formula pertumbuhan. Nah, susu formula pertumbuhan itu nanti dibagi banyak kategori lagi, dari 1 sampai kemudian 5. Nah, yang digambarkan oleh iklan-iklan susu formula pertumbuhan itu adalah gambaran tentang anak pintar yang bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu selalu tidak lepas dari hal-hal semacam itu. Kemudian ada gambaran tentang anak sehat, ini bukan lawan dari anak pintar, tapi satu kesatuan, satu sisi keping lain dari gambaran tentang anak. Ketika gambaran tentang anak pintar itu berkaitan dengan kemampuan kognitif, sementara anak sehat itu berkaitan dengan kemampuan motorik. Maka dalam iklan-iklan susu formula itu tidak lepas dari bagaimana anak melompat, menari, berlari, kemudian melakukan gerakan fisik. Nah, gabungan antara anak pintar dan anak sehat ini memunculkan sebuah kategori lain. Yang tergambar adalah agar anak itu menjadi idola. Jadi idola itu dalam pengertian susu formula, iklan-iklan susu formula itu adalah anak yang mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, dia punya kemampuan adaptif, dan kemampuan adaptif itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana anak memandang dunia dalam lingkup mereka sendiri. Nanti dalam beberapa iklan, kebanyakan iklan itu digambarkan bahwa anak itu punya prestasi, kemudian bisa mengalahkan musuh-musuhnya dalam hal kompetisi, juara, jadi juara. Kalaupun tidak jadi juara itu dia disukai banyak orang atau punya solusi-solusi atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh anak. Kalau gambaran iklan yang sering muncul adalah, pertama, setiap iklan berusaha untuk menyodorkan sebuah permasalahan. Nah, sebuah permasalahan itu nanti kemudian ada penyelesaiannya. Penyelesaian itu
diwujudkan dalam produk yang sedang ditawarkan. Dan produk yang ditawarkan itu akan memberi yang akan digunakan oleh si subjek pengguna produk tersebut. Itu gambaran tentang anak sehat dan anak pintar, anak sehat dan anak idola itu kemudian diperantarai oleh bermacam institusi. Paling kelihatan kalau kita lihat di beberapa iklan atau banyak iklan susu formula, itu tidak bisa dilepaskan dengan dunia sekolah, kemudian keluarga, dan secara terselubung itu juga berkaitan dengan media itu sendiri dan negara. Bagaimana kemudian sengkarut kelindan dari kaitan antara sekolah, keluarga, negara, yang paling kelihatan anak sehat, anak pintar, dan anak idola itu terus ditularkan, disosialisasikan dalam iklan bahwa sekolah adalah cara satu-satunya untuk memperoleh prestasi agar dia, seseorang anak, menjadi bagian dari milieu yang lebih luas. Nah, iklan-iklan yang menawarkan produk-produk susu pertumbuhan dari susu pertumbuhan yang produk-produk dari perusahaan multinasional itu akan menempatkan yang lokal atau anak-anak lokal itu di posisi lebih unggul daripada anak-anak etnis atau ras lainnya. Misalnya kalau kita lihat di produk-produk Evagro ya, itu anak Melayu itu posisinya juara. Dia akan lebih menang dibandingkan anak-anak dari ras kulit putih. Posisinya selalu seperti itu. Nah, gambaran-gambaran itu kemudian termediasi lewat keluarga, meminumnya di keluarga. Keluarga itu biasanya lewat tampilan meja makan. Kenapa meja makan? Karena tampilan meja makan itu menunjukkan sebuah kebersamaan, dan kebersamaan itu secara tidak langsung juga menunjukkan bagaimana menempatkan anak dalam struktur yang lebih luas. Dalam meja makan itu, relasi antara ayah, ibu, dan anak itu adalah relasi bagaimana yang dominan melakukan subordinasi terhadap yang di bawahnya. Dan yang terlihat bagaimanapun bebasnya anak itu terus berada posisinya di bawah orang tua. Nah, gambaran ini adalah cermin balik dari struktur yang lebih luas, artinya negara. Dalam tulisan saya, nanti kalau teman-teman yang ada di forum ini sempat membacanya, saya menyebut bahwa kultur keluarga pada masyarakat Indonesia sangat dominan berdasarkan kultur Jawa. Kultur Jawa ini dalam masyarakat Nusantara ternyata itu juga hasil dari sosialisasi masa kolonialisme. Dalam pengertian kolonialisme yang disebut dengan anak adalah anak yang belum mencapai dewasa. Dewasa itu artinya dia belum rasional, belum bisa melakukan pilihan sendiri. Kalau kultur Jawa menyebut, kalau kita menyimak Hildegard, itu adalah
belum Jawa. Belum Jawa itu artinya dia belum dewasa, belum boleh untuk menentukan pilihan-pilihan personalnya. Kenapa kemudian menempatkan anak seperti gambaran belum rasional tadi? Karena diasumsikan seperti kekuasaan kolonial, masyarakat Nusantara itu diposisikan sebagai yang belum beradab. Karena belum beradab, maka dia harus tersosialisasikan. Cara pertama mensosialisasikan itu adalah dengan sekolah. Nah, gambaran-gambaran itu terpecah atau terpilah-pilah berdasarkan seks, berdasarkan kelas sosialnya, berdasarkan etnis, dan ngomong tentang nasionalisme. Yang saya lihat berikutnya, bahwa yang disebut dengan anak sehat itu lebih banyak digambarkan pada anak laki-laki. Artinya, anak laki-laki itu dianggap lebih kuat dibandingkan anak perempuan. Sementara anak perempuan itu lebih kuat digambarkan sebagai anak pintar. Itu menunjukkan bahwa fisik anak perempuan itu dianggap paling lemah. Sementara baik sehat maupun pintar, entah itu anak laki-laki dan anak perempuan, semua digambarkan menjadi anak idola. Nah, ketika kita melihat dari kategori kelas yang saya baca, kemudian adalah anak pintar itu biasanya digambarkan sebagai anak yang berasal dari kultur kelas atas. Sementara anak sehat itu digambarkan dari anak kelas bawah. Ini artinya dapat dimaknai bahwa relasi kelas itu dominan diciptakan karena ngomongnya tentang pintar-pintar itu ngomongnya tentang kognisi, diciptakan oleh kelas atas. Nah, itu pun sama berlaku di hal etnis. Mayoritas posisinya itu harus dipaksa untuk pintar, bukan dipaksa untuk sehat. Atau ditawari, ya, bukan dipaksa ya tepatnya, disodori gambaran tentang kalau Anda minor, yang dibutuhkan adalah kecerdasan. Kalau Anda mayor, di mayoritas, maka yang Anda butuhkan adalah tentang kesehatan. Nah, sosialisasi nasionalisme yang dimunculkan itu lebih bersifat informal dibandingkan formal. Informal itu maksudnya kalau Orde Baru dituangkan dalam sistem upacara, baris berbaris, dan seterusnya. Tapi ketika saya baca di tahun 2011 iklan-iklan yang muncul tentang nasionalisme, terutama iklan-iklan Bebelak, iklan-iklan susu bendera, nasionalisme yang digambarkan adalah nasionalisme yang bersifat informal. Informal itu lewat pertandingan olahraga, kemudian lewat kompetisi seni, dan seterusnya. Itu yang terjadi. Nah, gambaran yang berdasarkan kelas, etnis, dan seks tadi ya, dan nanti berkaitan juga dengan sisi gender, itu sudah menempatkan bahwa anak itu tidak ngomong nasionalisme dalam pengertian tentang bela negara. Bela negara dalam pengertian fisik, berperang, kemudian kalau zaman saya kuliah itu ada istilah penataran P4, kemudian LDK, latihan dasar kemiliteran, bukan semacam itu. Kewiraan yang dimunculkan adalah tentang bagaimana menunjukkan diri yang bisa bertahan secara fisik dan sekaligus punya kemampuan menganalisis lebih jauh sebagai anak yang pintar. Dan itu dikenal oleh banyak teman-temannya.
Bahkan keterkenalan itu bisa sampai jauh, melanglang berbagai sudut dunia. Ini kemudian menunjukkan bahwa sifat kewiraan yang munculnya awalnya di Orde Baru itu sudah semakin terkikis. Penunjukan anak sehat dan pintar itu artinya dalam pengertian untuk menunjang hal-hal yang produktif. Produktivitas itu artinya ketika tubuh sehat, kemudian analisis otaknya bagus, maka seseorang bisa menghasilkan sesuatu lebih banyak. Dan inilah sistem besar yang sedang mulai digulirkan, dan bahkan mungkin sekarang sudah mulai kita rasakan akibat-akibatnya dengan neoliberalisme. Artinya seorang anak sudah disiapkan nanti bisa untuk memilih sendiri, tapi dia itu sehat dan juga pintar. Pada titik ini terjadi perubahan tentang gambaran anak di orang Indonesia yang tadinya anak itu digunakan untuk pengertian membela negara dalam pengertian fisik, berubah menjadi bagaimana anak yang terampil, sehat, sehingga dia bisa berkreasi sendiri. Itulah dasar-dasar dari kewirausahaan. Maka sejak tahun 2010-an telah berubah paradigma cara pandang terhadap anak. Anak-anak Indonesia sekarang disiapkan untuk bisa memasuki sebuah sistem besar yang bernama neoliberal. Mungkin itu gambaran awal saya yang telah saya tulis. Semoga tidak belibet dan bisa memberi beberapa tanggapan. Terima kasih. Monggo Mas Panji. Oke, makasih Kang atas paparannya yang sangat detail ya dan komprehensif. Dan penelitian ini juga tadi saya cukup kagum ya dengan memantengi iklan di televisi dari pagi dan sore gitu ya selama berkali-kali. Tapi Maksudnya nggak setiap kayak hari, nggak setiap hari. ya minggu ya terutama ya Ya, di Sabtu acara Minggu. anak-anak ya. Nah, ini kan suatu butuh ketekunan yang luar biasa ya karena kita kan biasa iklan nggak ditonton, ini malah ditonton nih iklannya doang. Tapi habis itu kan direkam. Oke. Oh iya ya Ya, betul betul. Dan dianalisis ya. ya, Tadi kita berhasil memahami ya bagaimana ternyata iklan itu benar-benar bukan sekedar promosi produk ya, tapi juga secara sadar atau tak sadar itu mencoba untuk menyodorkan ya imaji tentang bagaimana anak Indonesia mulai dari dia imaji tentang sehat, pintar, dan juga idola, dan itu juga ada kategori-kategorinya tadi ternyata yang dari segi jenis kelamin, laki-laki, perempuan, lalu dari segi kelas sosial juga ada, lalu dari segi apa namanya tadi sampai identitas nasionalismenya gitu ya, baik formal maupun informal. Nah, silakan kepada teman-teman yang mau bertanya ataupun ingin mengajukan pendapat, bisa raise hand, bisa acungkan tangan, nanti saya unmute, atau bisa juga ketik di kolom chat, monggo. Oke, ini ada dari Pak Esther. Wah ini Pak Esther penulis juga ya, luar biasa. Kalau sebelumnya jadi pembicara juga di acara Semut Api. Dari Kak Esther mau tanya kenapa fokus ke susu? Kenapa harus susu?
Nah, ini Kang Rijal, monggo, kenapa kok susu loh? Dari sekian banyak produk buat anak gitu ya. Monggo, Kang. Ya, terima kasih Mas Esther ya. Mbak Oh, Esther. Mbak Esther, maaf. Kenapa susu? Susu itu susu pertumbuhan ya, bukan susu 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 lainnya. Ada susu juga untuk orang manula bahkan. Tapi susu pertumbuhan. Kenapa susu pertumbuhan? Kalau menurut saya, kenapa susu pertumbuhan? Pertama, itu produk yang dikonsumsi anak, tapi yang disasar tidak semata-mata anak, bahkan orang tuanya, terutama ibu-ibu. Itu kenapa susu. Terus kemudian dari perkembangan angka laktasi ibu menyusui ASI semakin tahun itu semakin berkurang. Terakhir yang saya gunakan data IBI dari Ikatan Bidan Indonesia di tahun 2010 itu ketika bayi lahir sudah tidak lagi menyusu ASI. Itu sekitar 40% ibu lahir itu menyusui. Nah, 60% itu sudah diganti dengan susu formula. Itu kenapa harus susu. Nah, di iklan susu itulah gambaran tentang anak, karena saya fokusnya ke anak ya, itu lebih sering ditayangkan, didengungkan, digambarkan daripada di iklan-iklan lainnya. Misalnya, kalau iklan untuk anak tentang mainan, itu langsung ditunjukkan ke anak. Tapi ketika iklan susu formula pertumbuhan, barang konsumsinya adalah untuk anak, tapi yang disasar adalah orang tua. Nah, bagaimana anak berkembang itu juga tidak bisa dilepaskan dari cara pandang orang tua tentang anak. Mungkin itu kenapa saya memilih iklan susu formula. Semacam itu, Mas Panji. Oke. Kak Esther barangkali mau menanggapi. Kalau mau saya unmute juga. Oh iya, makasih Kak Panji. Nah, ini sih cuman kayak tadi terlintas aja sih di pikiran kakak peneliti, gimana kalau seandainya gitu si ibunya sendiri gitu nggak bisa gitu loh menghasilkan ASI gitu loh. Jadi kan jadi kayak ada perdebatan juga kan. Aku nggak tahu ya apakah aku salah menafsirkan atau gimana. Cuman kan beberapa tahun terakhir ini kan jadi kayak ada semacam apa ya, semacam kampanye gitu untuk kayak mengimbau bahwasannya menyusui gitu dengan payudara ataupun ya payudara lah ya, payudara ibu itu ya, ataupun dengan susu formula itu kan adalah pilihan seorang perempuan gitu, seperti itu. Kalau mengenai itu ada nggak pendapat kakak peneliti kebebasan itu gitu? Monggo, Kang. Ya, terima kasih. Ya memang ada, tapi kalau yang saya dapat lacakan ya, ada juga ibu-ibu yang tidak bisa menghasilkan air susu ibu, tapi tingkat prosentasenya sangat kecil ya. Kalau data yang saya dapat itu tidak sampai 10%, walaupun ada. Nah, karena yang saya lihat itu bukan persoalan laktasinya, tapi maksudnya gambaran anak dalam iklan susu itu lebih kuat daripada di iklan-iklan lainnya. Karena saya mau melihat bagaimana orang Indonesia melihat tentang anak. Semacam itu, Mbak Esther. Oh, orang Indonesia. Dan ternyata Kak, hasilnya gimana? Ya, hasilnya tadi bahwa orang Indonesia sekarang tidak ngomong tentang nasionalisme dalam artian kewiraan bela negara untuk anaknya, harapan ke depan. Tapi anak yang siap untuk masuk sebuah sistem yang bersifat produktif
dan punya daya kreasi sendiri, atau kalau yang kita sebut kebiasaannya itu jiwa wirausaha. Jadi ada semacam pembalikan ternyata tentang nasionalisme Indonesia saat ini. Semacam itu, Mbak Esther. Oh, oh ya, oke oke Kak. Coba aku pahami ya Kak ya. Ya, Terima ya. kasih. Ya, sama-sama. Enggak, karena maaf ya Kak Panji, karena ketika pas ada Iya. diskusi, maksudnya ketika aku mendapatkan informasi mengenai diskusi ini kan aku tertarik karena budaya populer gitu loh. Jadi kukira budaya populer itu kayak mungkin semacam tontonan kah atau perkembangan apa budaya populer yang dilihat dari apa budaya populer yang masuk dari digitalisasi gitu. Jadi dampaknya ke anak itu seperti apa gitu. Jadi awalnya kukira kayak gitu. Ya, iklan itu budaya populer juga, Mbak. Oh, Artinya budaya populer itu tidak semata-mata dikonsumsi secara massal, tapi iklan itu sendiri ternyata membawa gagasan yang memberi gambaran, dan pada satu titik, kalau kita ngikuti cara berpikir Foucauldian, itu juga membuat sebuah definisi tentang apa yang disebut sebagai anak yang ideal itu kan. oh begitu. Ya, artinya kemudian iklan itu ternyata di dalamnya ada proses melakukan definisi sebuah tipe anak ideal yang lambat laun nanti karena daya penetrasinya terus-menerus, karena iklan itu sekarang tidak hanya sebatas melakukan paparan ya, melakukan penetrasi, memapar, tapi juga melakukan meresap ke relung-relung kesadaran si penerima iklan itu sendiri. Seperti kita mendengar lagu, ketika lagu itu terus-menerus kita nikmati, ya pada satu titik menganggap, oh lagu itu ternyata enak juga ya dinikmati. Semacam itu, Mbak. Iya, ya baiklah Kak. Iya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, dan saya rasa iklan di sini nggak terbatas, kalau makin ke sini nggak terbatas pada televisi aja ya, tapi perluasan dari televisi itu sendiri seperti tayangan-tayangan internet gitu ya, iklan-iklan di internet, YouTube segala macam. Itu kan perluasan dari iklan televisi juga ya, Kang. Mungkin bisa diartikan seperti itu di era hari ini. Ya, persis seperti itu. Cuma karena kebanyakan yang diterima oleh anak-anak itu media televisi, maka fokus saya di media televisinya. Gitu Mas Wanji. Ya. Oke, teman-teman yang lain, Kak Esther, makasih atas pertanyaan dan pendapatnya. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau tanya bisa raise hand, nanti saya fasilitasi. Nah, Kang, kalau sambil menunggu teman-teman peserta nanya ya, mungkin masih merumuskan pertanyaan. Ya, Saya yang nanya nih. Tadi saya tertarik ternyata bahwa industri susu di Indonesia itu mayoritas ternyata dari luar ya, dari luar negeri gitu. Nah, apakah ini juga memiliki kaitan dengan imaji yang ditampilkan ya dalam iklan susu ini dengan kepentingan mereka gitu? Gimana Kang kaitannya itu Kang? ya, Apakah misalnya atau dalam artian dalam pertanyaan lain misalnya, apakah jika industri susu nasional itu tidak dari kapitalnya tidak dari luar negeri tapi dari dalam negeri gitu ya, entah itu negara ataupun swasta ataupun mungkin sifatnya yang UMKM atau kerakyatan gitu ya,
apakah nanti bisa jadi ada imaji yang berbeda juga gitu? Kaitannya seperti itu. Gimana, Kang? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin ketika kita punya industri susu yang kuat, imajinasi tentang bagaimana mengkonsumsi susu akan berbeda, bisa jadi muncul seperti itu. Cuma kalau kita melihat di iklan susunya, perkembangan iklan itu mengalami perubahan. Ketika kita melihat misalnya iklan Marlboro gitu, atau Coca-Cola, itu kan melakukan universalisasi kan. Semua seolah-olah yang disebut mengkonsumsi Coca-Cola itu menjadi seperti Amerika. Tapi pada perkembangannya, iklan-iklan seperti itu dalam tayangannya mengalami perubahan sampai sejauh ini. Sudah memasukkan unsur-unsur yang lokal. Karena kemudian penetrasi itulah yang diinginkan agar produk mereka lebih. Kalau kita lihat ini sebagai perbandingan ya, Indomie produk Indonesia itu sudah sampai di Afrika, sampai di India, sampai di Hong Kong, sampai di Taiwan. Nah ini sudah tidak ngomong misalnya tagline lagunya dari Sabang sampai Merauke ya, dari mana Talaut sampai itu sudah nggak ngomong seperti itu. Padahal itu ketika ngomong di Indonesia yang disampaikan kan jingle iklan itu. Ini ketika kita lihat iklannya di iklan Indomie itu dilihat di India, ya jogetnya joget-joget India gitu. Artinya iklan produk itu sudah tidak mengenal lagi siapa pemilik kapitalnya. Tapi produk itu akan lebih ngomong bagaimana agar konsumsi produk itu lebih tinggi. Dan di iklan susu itu kelihatan. Karena selama ini susu itu diidentikan bagi kelas menengah ke atas. Tapi di iklan-iklan yang terutama susu Denko ya, kita lihat susu itu diwujudkan dalam bentuk kemasannya sampai saset. Saset itu artinya mudah terjangkau, bisa terbeli gitu oleh masyarakat kelas bawah sekalipun. Artinya Anda bisa membeli produk yang mahal, kualitas mahal tanpa harus mengeluarkan kocek yang banyak. Kalau para pengusaha para produsen susu itu tidak peduli bagaimana kemudian imaji yang digambarkan itu bisa sampai membawa ideologi mereka sendiri. Tapi yang saya lihat di iklan itu adalah cerminan dari realitas yang sedang berjalan. Saya posisikan di situ, Mas Panji. Artinya realitas yang sedang berjalan itu tercermin dari iklan itu mencerminkan tentang realitas. Gitu, Mas. Oke. Ini ada pertanyaan dari Biko. Seberbahaya apa, Kang, ketika iklan anak ini meresap ke relung-relung anak dan orang tuanya? Dampaknya gimana? Nah, kajian saya sayangnya nggak ngomong tentang itu. Karena saya tidak melihat dampak dari iklan. Itu mungkin teman-teman dari komunikasi biasanya melihat tingkat bahayanya. Tapi maksudnya ketika gambaran tentang anak itu dikonstruksi satu definisi tipe ideal, kemudian membuat pembelahan subjek itu artinya si anak sudah dipisah-pisah berdasarkan kategori. Anak pintar berarti kan mengasumsikan ada anak bodoh. Kemudian anak sehat mengasumsikan anak
sakit. Anak idola berarti mengasumsikan anak pecundang. Nah, pembicaraan semacam itu artinya kemudian semua diasumsikan anak itu harus seideal yang digambarkan oleh iklan. Dan orang tua berlomba-lomba untuk ke sana. Kalau hitung-hitungan di atas kertasnya, hanya untuk produk susu formula, ketika masyarakat Indonesia yang lahir itu dalam setahun itu sekitar 5 juta, ada sekitar 5 miliaran hanya untuk beli satu produk susu formula. Artinya penetrasi kapital itu akan dimiliki oleh segelintir orang, produsen itu ya, produsen susu formula, tapi yang terkena dampaknya adalah seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau bahaya atau tidaknya, saya belum sampai, sayangnya, maaf ya, saya belum sampai ke sana, Mas Biko. Begitu, Mas Panji. Oke, Biko barangkali ada tanggapan. Kalau mau menanggapi, saya unmute. Halo, Pak. Yo. Nah, ya menarik sih, jadi satu limitasi tersendiri buat peneliti-peneliti yang lain untuk melakukan penelitian itu ya, Kang ya? Ya, sama seperti itu. Jadi yang aku tanyakan setelah membaca naskahnya Kang Rizal ini, ada satu pertanyaan yang paling penting, bagaimana kemudian melihat dunia anak sebagai subjek. Jadi sebagai subjek, bukan sebagai objek yang sosiolog-sosiolog ini lakukan dalam kajian literatur review-nya Kang Rizal gitu. Itu saya belum temukan soal jawaban itu, Kang. Ya, memang paling memungkinkan ya menafsir tentang iklan itu bersama anak gitu, Biko. Oke. Itu yang belum saya lakukan ke sana. Baik bersama dengan anak, kemudian menafsirkan bersama dengan anak itu bagaimana memaknai iklan itu. Itulah kajian-kajian yang sebenarnya sosiologi anak tawarkan. Kajian-kajian konstruksionisme itu menempatkan anak bukan sebagai objek kajian seperti yang saya lakukan, tapi menempatkan anak sebagai subjek yang menafsirkan dunia bersama si peneliti. Semacam itu, Mas Biko. Oh ya, menarik juga ya. Jadi nanti anaknya ditanyain kira-kira kamu nangkapnya apa, kayak gitu ya, Kang ya? Ya, paling sederhana semacam itu. Ya, sederhananya semacam itu ya. Oke, ya, oke. Makasih, ya. Kang. Yo, Nah, sama-sama. agak sedikit terjawab, Kang. Yo. Wah, menarik itu kalau mau diteliti dengan metode seperti itu ya. Ini selanjutnya ada di kolom chat dari Tias. Awal mula Pak Arizal ini bisa menemukan kategori-kategori semacam itu gimana ya? Saya kepingin tahu alur atau cara mudah mengkategorikan sesuatu, termasuk ketika melihat sebuah tontonan. Monggo, Pak. Ya, dari 45 yang saya baca, iklan yang saya berusaha simak gitu. Kayak apapun, saya pertama awalnya melakukan kuantifikasi. Yang sering melekat dalam ditunjukkan itu biasanya apa saja. Nah, yang paling menonjol adalah tentang kepintaran. Tentang kepintaran itu, dan anak yang pintar itulah yang sering muncul dalam iklan susu formula. Kemudian yang seharusnya susu itu berkaitan dengan kesehatan, tapi yang disebut anak sehat itu munculnya sangat terbatas. Dan itu pada di posisi secara kuantitatif ada di posisi kedua. Dan kemudian anak idola itu hampir muncul di semua iklan yang ditayangkan. Artinya anak itu diminta untuk berkompetisi, kompetisi yang sering muncul ya, anak dalam iklan itu berkompetisi, dia menjadi juara, kemudian disukai oleh banyak teman, atau dia memenangi tentang apapun. Misalnya di iklan Denko digambarkan ada 3 anak
berebut layang-layang. Nah, si anak yang mengkonsumsi susu Denko itulah yang memperoleh layang-layang lepas itu. Itu salah satu contoh gambarannya. Atau di iklan Bebelak pertumbuhan nomor berapa ya? Bebelak 3. Itu digambarkan ada 3 anak perempuan berdiri di halaman sekolah menunggu hujan reda. Nah, ketika hujan tidak reda-reda, dia kemudian dijemput oleh seorang laki-laki, mungkin bapaknya. Si anak yang mengkonsumsi susu Bebelak itulah yang membuat ide meminta mantel dari bapak untuk yang dikenakan oleh si bapak untuk menutupi badan dan kepala dan badan mereka sehingga mereka setidaknya terlindungi dari hujan. Nah, dia punya posisi yang lebih tinggi. Itu yang sering muncul. Ia menjadi idola oleh teman-temannya. Ada memang gambaran lainnya, misalnya anak yang saleh, tapi itu relatif tidak begitu menonjol di semua iklan. Baik iklan yang sifatnya produk lokal maupun iklan yang dari produk multinasional. Nah, bagaimana saya melakukan kategorisasi itu, awalnya memang sangat kuantifikasi, kemudian saya mencari landasan-landasan teoritiknya untuk bisa menjelaskan bahwa kategorisasi saya itu minimal bisa dipertanggungjawabkan secara teoritik, semacam itu untuk Mbak Tias. Gitu, Mas Panji. Ya, Mbak Tias kalau mau nanggapi, saya unmute. Kalau udah cukup ya, udah terpahami. Ini dari Denny, silakan. Sudah saya unmute. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau tanya, tadi saya sekilas sudah membaca PowerPoint-nya, itu maaf Pak, untuk kategori anak ini yang diimajikan atau yang menjadi fokus penelitiannya ini yang usia berapa sampai usia berapa. Lalu yang kedua, penelitian Bapak ini berarti fokus pada anak yang berada dalam iklan ataukah juga imaji itu termanifestasikan dalam dunia realitas sehari-hari si anak, misalnya penonton nih. Nah, itu tadi saya ini ya belum menangkap. Kalau saya rasa mungkin hanya fokus di anak yang masuk iklan di televisi ya Pak ya, sepertinya bukan realitas yang di kehidupan nyata, karena kalau kemudian penelitiannya itu imaji, itu yang saya maksud, imaji yang di iklan itu kemudian si anak berperilaku seperti apa yang diiklankan, otomatis kan itu ada pengaruh dari orang tua yang mensosialisasikan anak itu harus seperti ini, seperti anak soleh, anak pintar. Otomatis itu melalui proses-proses sosialisasi, sedangkan kalau usia anak itu biasanya orang tua menjadi significant other-nya, kan seperti itu. Jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit, ini anak yang di iklan memang benar hanya yang ada di iklan, ataukah hanya yang ada di realitas sosial nyata juga? Terima kasih Pak. Monggo Kang. Ya, terima kasih Mas Denny. Untuk pertanyaan kedua, bukan pertanyaan ya, yaitu yang Mas Denny tangkap, ya saya memang cuma melihat apa yang ada dalam iklan. Saya tidak melakukan studi resepsi bagaimana penerima anak itu melihat iklan, si anak itu melihat iklan. Itu untuk kedua. Terus untuk pertanyaan pertama, kategori anak ini dalam pengertian anak yang kalau menurut undang-undang anak itu kan yang disebut anak itu umur ketika lahir sampai
di bawah 18 tahun. Nah, saya kemudian menggunakan kategorisasi berikutnya, anak dalam pengertian anak yang masuk dalam susu pertumbuhan. Anak susu pertumbuhan itu, kalau menurut aturan yang ada di Departemen Kesehatan tentang komersil anak, terutama untuk susu, itu dipilah menjadi 3. Anak untuk di bawah 1 tahun, anak 1 tahun sampai 2 tahun, kemudian anak 3 tahun sampai 5 tahun. Nah, iklan yang saya lihat itu adalah gambaran anak di umur-umur yang disebut dengan masa-masa pertumbuhan, atau kalau bahasa umumnya itu disebut dengan anak balita. Mungkin itu, Mas Denny, ketika ditanya umur berapa anak-anak yang dilihat dalam iklan itu. Kalau mengikuti iklannya, yang saya baca dari 45 iklan yang saya dapat, umur anak itu umur antara 1 sampai 5, 6 tahun lah. Susu pertumbuhan generasi ketiga namanya. Gitu. Mas Panji. Oke. Mas Denny, ada tanggapan barangkali? Ya, sedikit ini. Berarti apakah menurut Bapak ya, ini istilahnya analisis sosiologinya, apakah si anak yang masuk iklan ini juga menjadi bagian dari eksploitasi yang dilakukan oleh media? Karena kalau kita sudah berbicara eksploitasi, otomatis di situ ada keuntungan ekonomi. Para pemilik modal memanfaatkan anak ya sebagai citra yang dimunculkan di dalam iklan. Apakah ini juga termasuk bagian dari eksploitasi anak, atau sebuah kewajaran, atau hanya sebuah gejala modernitas seperti itu, Pak? Terima kasih. Monggo, Kang. Ya, saya memang tidak seperti pertanyaan Mas Biko tadi ya, tidak melihat pengaruh, kemudian tidak melihat eksploitasi dari tayangan iklan itu. Saya melihat bahwa apa yang digambarkan iklan setidaknya itu adalah bagaimana orang Indonesia melihat tentang anak. Nah, yang digambarkan iklan itu tidak berangkat dari ruang kosong, pasti berkaitan dengan realitas, berkaitan dengan konteksnya. Pada pemahaman seperti itu, yang saya lihat bahwa gambaran tentang anak Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini itu menyiapkan anak-anak untuk siap berkompetisi di masa yang akan datang. Kalau dalam realitasnya kita punya rujukannya ya. Misalnya realitas yang kita lihat, Olimpiade itu adalah ngomongnya tentang bagaimana juara dalam skala internasional. Atau kalau dulu itu cuma di sebatas cerdas cermat, tapi kalau sekarang cerdas cermat yang konteksnya sangat nasional itu bergeser menjadi juara Olimpiade yang konteksnya lebih luas lagi. Nah, memang yang ditanyakan Mas Denny tadi menjadi limitasi saya, artinya saya tidak melihat apakah anak tereksploitasi atau tidak, tapi saya melihat bagaimana gambaran yang ada di iklan itu adalah cermin balik dari bagaimana masyarakat Indonesia memposisikan atau menempatkan anak dalam kehidupan keseharian manusianya. Semacam itu, Mas Denny. Monggo, Mas Panji. Mas Panji. Halo. Ya. Makasih Mas Denny. Ada lagi teman-teman?
Kalau tidak ada, mungkin closing statement dari Kang Rijal. Gimana nih Kang? Ya baik. Apakah imaji tentang anak Indonesia ini ke depannya juga masih terus bergeser gitu, bisa jadi? Ya, ada kemungkinan bergeser, dan pergeseran itu sekali lagi kalau kita melihat dari realitas iklan itu adalah realitas memediasikan ya. Realitas-realitas yang termediasikan. Bisa jadi ke depan ya gambaran tentang anak Indonesia itu akan mengalami pergeseran juga. Sekarang mulai menonjol anak-anak yang saleh dalam gambaran iklan. Itu diwujudkan dalam bentuk memimpin beribadah, kemudian menggunakan atribut-atribut yang berkaitan dengan agama tertentu. Dan ini sudah mulai muncul, bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya pun dalam gambaran semacam itu. Kalau yang saya lakukan saat ini adalah tidak sampai ke studi resepsi ya, bagaimana penerimaan audien atas iklan. Ke depan mungkin bisa dilihat bagaimana anak melihat tentang dirinya sendiri dalam iklan. Itu bisa jadi kajian yang menurut saya lebih menarik dan bisa untuk melihat bagaimana sebenarnya orang Indonesia memposisikan anaknya. Kenapa anak itu menjadi penting? Karena generasi sebuah bangsa itu berpondasi kepada anak-anak itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Panji. Siap nih, berarti undangan buat teman-teman yang pengen mengkaji lebih lanjut ya, tuh ada peluang ya, peluang penelitian atau mau kolaborasi penelitian juga mungkin bisa dilakukan gitu ya, menarik sekali. Terima kasih Kang Rijal atas pemaparannya yang luar biasa, sangat memberikan wawasan baru dan komprehensif juga, dan turut membuka peluang juga untuk penelitian lebih lanjut. Teman-teman dari peserta kuliah pro bono Semut Api juga kami ucapkan terima kasih, dan teman-teman panitia sudah memfasilitasi, dan juga makasih buat media partner kepada Sosiologi ID, lalu kemudian Asosiasi Peneliti dan Pengajar Sosiologi seluruh Indonesia, juga ada dari Lembaga Pers Mahasiswa Filosofis Fakultas Ilmu Sosial UNY, lalu dari toko buku Barbook. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan, dan nanti untuk video dari percakapan diskusi ini akan di-share ya linknya. Dan teman-teman, minggu depan kemungkinan akan terbit bukunya Kang Rijal yang terbaru, yaitu Anak-anak Neoliberal. Jadi kalau pengen tahu yang lebih rinci tentang apa yang sudah kita diskusikan tadi, apa yang lebih detail, itu nanti akan ada di buku itu. Ya barangkali mau ngutip-ngutip apa referensinya, ngutip-ngutip datanya, dan ngutip-ngutip pendapat Kang Rijal di dalam penelitian ini ada di buku itu ya Kang, Anak-anak Neoliberal. Silakan. Lalu yang kalau misalnya di Purwokerto juga mungkin bisa beli langsung dari Kang Rijal, minta tanda tangan. Gitu. Makasih sekali lagi, saya akhiri diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.